Saya akan menjelaskan apa itu bisection. Bisection adalah algoritma pencarian akar pada sebuah interval. Interval tersebut membagi dua bagian, lalu memilih dari dua bagian ini, dipilih mana yang mengandung akar dan bagian mana yang tidak mengandung akar. Bagian yang tidak mengandung akar akan dibuang. Hal ini dilakukan berulang-ulang hingga diperoleh akar persamaan atau mendekati akar persamaan. Metode ini berlaku ketika ingin memecahkan persamaan f(x) sama dengan 0 dengan f merupakan fungsi kontinu. Rumus bisection itu suatu range x yang memiliki interval a, b, A dan B mempunyai akar bila FA dan FB itu berlawanan tanda atau memenuhi. FA dikali FB itu hasilnya kurang dari 0. Algoritma bisection. Algoritma bisection itu pertama-tama itu kita memilih interval A dengan B dengan ketentuan FA dikali FB hasilnya itu kurang dari 0. Setelah itu tentukan titik tengah dari interval A dan B dengan rumus C atau titik tengah sama dengan 1/2 kali A tambah B. Setelah itu, kita hitung nilai dari FA dan FC-nya. Setelah didapatkan, kita kalikan FA dan FC. Jika hasil kali FA dikali FC kurang dari 0, maka akarnya berada pada interval A dan C. Karena akarnya tidak berada pada interval B dan C, maka B-nya digeser menjadi C. B dari iterasi sebelumnya digeser menjadi nilai C dan menghasilkan nilai B yang baru. Dan apabila jika FA dikali FC lebih besar dari 0, hasilnya lebih besar dari 0, maka akarnya berada pada interval B dan C. Karena akarnya tidak berada pada interval A dan C, maka A-nya digeser menjadi C. A dari iterasi sebelumnya digeser menjadi nilai C, nilai titik tengahnya, dan menghasilkan nilai A yang baru. Apabila kita mengalihkan dan ternyata hasilnya FA dikali FC itu sama dengan 0, maka akar persamaannya adalah C. Kenapa? Karena FA tidak sama dengan 0. FA-nya ini tidak sama dengan 0. Karena A dengan B itu bukan akar. Interval A dan B itu bukan akar. Karena FA dikali FB itu kurang dari FA dikali FB. Kurang dari 0, bukan 0. Karena FA-nya itu bukan 0, maka yang 0 itu adalah FC-nya. Jadi C itu adalah akarnya. Sampai kapan langkah ini akan terus berulang? Langkah akan terus berulang sampai didapatkan B dikurang A itu kurang atau sama dengan
epsilon. Kurang dari atau sama dengan epsilon. Epsilon itu adalah simbol yang digunakan untuk menunjukkan kuantitas positif yang sangat kecil. Range-nya sudah sangat kecil dari 0, jadi sudah bisa dijadikan akar. Itu algoritmanya. Sekarang flowchart-nya. Saya akan menjelaskan flowchart-nya. Flowchart-nya itu dimulai dari input nilai interval A dengan B dengan ketentuan FA dikali FB kurang dari 0. Setelah itu kita tentukan titik tengahnya, C-nya adalah titik tengahnya. Setelah didapatkan titik tengahnya, kita hitung FA dan FC-nya. Kalau sudah didapatkan, FA dan FC-nya itu dikali. Jika hasilnya kurang dari 0, maka B-nya atau iterasi B diganti menjadi C yang sudah didapatkan dan menghasilkan nilai B yang baru. Jika kita mengalikan FA dikali FC, hasilnya itu tidak kurang dari 0 atau lebih besar dari 0, maka yang digeser itu nilai A-nya, nilai A dari iterasi sebelumnya dengan nilai C. Kemudian menghasilkan nilai A yang baru. Apabila kita dalam mengalihkan FA dengan FC itu menghasilkan 0, berarti sudah dijelaskan tadi di algoritmanya, kalau FA dikali FC itu sama dengan 0, berarti C itu adalah akarnya. Kenapa C itu adalah akarnya? Karena FC yang sama dengan 0 di sini. FA itu tidak bisa sama dengan 0. Kenapa FA tidak bisa sama dengan 0? Berdasarkan algoritma yang tadi, FA itu dikali FB kurang dari 0. Berarti A sama B itu, interval A dengan B itu bukan akar. Berdasarkan ketentuannya itu kan FA dikali FB itu kurang dari 0, bukan FA dikali FB kurang atau sama dengan 0. Jadi di sini FC-nya yang sama dengan 0, maka C-nya itu adalah akar. Jika didapatkan akarnya, berarti sudah di-N-kan. Selanjutnya, jika ini langkah ini akan berulang sampai didapatkan B dikurang A itu kurang dari atau sama dengan epsilon. Jika sudah mendapatkan ini, B dikurang A sudah kurang dari atau sama dengan epsilon, maka sudah di-N-kan atau diselesaikan. Sudah dijelaskan tadi, epsilon itu adalah simbol yang digunakan untuk menunjukkan kuantitas positif yang sangat kecil.
Jika ininya belum didapat, B dikurang A kurang dari atau sama dengan epsilon, maka programnya akan terus berulang sampai mendapatkan ini dan di-end-kan. Itulah penjelasan dari saya. Terima kasih.